Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roisma Fatul Karomah, NIM 215231231 dari kelas PBS 2F. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai peristiwa Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Iyanti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755. Awal sejarah Perjanjian Giyanti adalah pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. Tiga tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhanan Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II adalah kakak dari Pangeran Mangkubumi. Keduanya adalah putra Amungkarat IV, Raja Mataram pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said adalah salah satu cucu dari Amungkarat IV atau keponakan dari keduanya. Raden Mas Said mengklaim haknya atas tahta Mataram yang dikuasai Pakubuwono II karena ayahnya yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung Amungkurat IV yang seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus dari Amungkurat IV. Tetapi menjadi Raja Mataram sebagai penerus dari Amungkurat IV kerap menantang kebijakan VOC. Maka ia diasingkan ke Sri Lanka sampai meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putra Amungkurat lainnya yaitu Pangeran Prabu Suyasa sebagai penguasa dari Mataram selanjutnya. Prabu Suyasa kemudian digelari Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai 1749 dan memindahkan letak istana dari Kartasura ke Surakarta, dan sejak itu berdiri Kasunanan Surakarta sebagai turunan dari Kerajaan Mataram. Berdasarkan hal inilah Raden Said memberontak terhadap VOC untuk membebaskan ayahnya sekaligus menuntut haknya sebagai pewaris Mataram. Tetapi rupanya bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta. Begitu pula dengan Mangkubumi. Pada 1746 ia meminta pejabat VOC di Semarang agar diangkat menjadi raja, tetapi mendapatkan penolakan. Ia kemudian bergabung dengan Raden Mas Said untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Untuk itu, putri Mangkubumi Raden Ayu Inten dinikahkan dengan Raden Mas Said dan mereka berdiam di tengah hutan yang terletak di sebelah barat Surakarta. Kelak, wilayah ini dikenal dengan nama Yogyakarta. Mereka memberontak dengan cara bergerilya dan membuat Kesunanan Surakarta kewalahan, hingga Pakubuwono sakit parah. Mangkubumi memanfaatkan informasi ini sampai pada 11 Desember 1749 ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya dengan gelar Pakubuwono III. Ketika Pakubuwono II meninggal pada 20 Desember 1749, sebelumnya ia dipaksa menandatangani perjanjian untuk memberikan kewenangan pada VOC untuk mengangkat raja baru penggantinya. VOC yang tidak mengakui Mangkubumi kemudian mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryadi, sebagai Pakubuwono III. Mangkubumi dan Raden Mas Said terus menyerang VOC dan Kasunanan Surakarta dari selatan, utara, dan barat dengan bantuan Panglima Perang Mangkubumi yaitu Pangeran Hadiwijaya. Sejarah Perjanjian Giyanti pada dasarnya membagi kekuasaan kerajaan terbesar di Jawa menjadi dua. Pada tanggal 23 September 1754, tercapai suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi akan menggunakan gelar Sultan dan mendapatkan setengah wilayah kerajaan. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan juga surat persetujuan dari Pakubuwono III. Maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti. Jadinya sejarah Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena dalam perjanjian tersebut kelompok Raden Mas Said tidak diikut sertakan.
Informasi mengenai penyebabnya kurang jelas, namun kurang lebih sepertinya disebabkan karena perselisihannya mengenai tahta dengan Mangkubumi. Dalam sejarah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bersama dan pemberontak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan sekelompok VOC. Lalu, pada Februari 1756, ia hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. VOC kemudian mengadakan Perjanjian Salatiga pada 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak kemungkinan dilakukan secara sengaja bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya karena banyak wilayah yang tumpang tindih antara satu kerajaan dan lainnya. Pembagian wilayah ini kemudian terjadi di kemudian hari, di tahun 1813 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbagi menjadi Pakualaman. Pada masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualaman ditahbiskan menjadi daerah istimewa. Sekian yang saya sampaikan mengenai peristiwa perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.